Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Hadirin sidang jemaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bertemu kembali untuk melanjutkan pembahasan kita terkait dengan tanda-tanda akhlak dari kitab Ihya Ulumuddin, dan insyaallah malam ini kita akan menjelaskan tanda yang terakhir. Jika tidak ada halangan dan jika Allah izinkan pula, pada pertemuan selanjutnya nanti kita akan masuk masalah yang baru, yaitu masalah akidah, sehingga selesaikan pembahasan kita terkait dengan masalah ilmu. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dharain amin. Wa minha an yakuna i'timaduhu fi 'ulumihi 'ala basiratihi wa idrakihi bi safai qalbihi la 'ala as-suhufi wal kutub. Tanda selanjutnya dari ulama akhirat, ketergantungannya kepada ilmu itu didasari kepada bersihnya hati, bukan berdasarkan ilmunya hanya pada kitab saja. Orang yang belajar lalu menggantungkan ilmunya pada kitab, maka akibatnya dua. Satu, ilmunya tidak akan pernah menjadi ingat. Dia akan sulit menjawab pertanyaan atau menyelesaikan masalah kalau kitab tidak ada di hadapannya, karena dia tidak benar-benar menguasainya. Yang kedua, problem yang kedua bagi orang yang hanya belajar dari kitab dan hanya memahami secara yang tertulis dari kitab saja, maka pemahamannya akan bersifat tekstual. Pemahaman secara tekstual ini ada kalanya benar, tapi ada kalanya tidak tepat. Ketika kita membaca sebuah kitab, bahkan ketika berhubungan dengan nas Al-Quran dan hadis sekalipun, ada ayat-ayat dan hadis yang tidak bisa dipahami secara teks, harus menggunakan konteks. Kenapa tidak bisa dipahami secara teks saja? Karena kalau bisa dipahami seluruh nas itu dengan teks, maka modal untuk memahami Islam cukup bahasa Arab saja. Asal bisa bahasa Arab sudah ngerti Al-Quran dan hadis. Tapi ternyata tidak seperti itu. Di dalam kitab Imam At-Tirmidzi itu, nama kitabnya kitab Al-Ilal, itu ada hadis sahih yang menyebutkan bahwa kalau kita berangkat dari Madinah untuk melaksanakan haji, begitu sampai di tempat mabitnya orang-orang Madinah, maka wajib sholat berjamaah. Siapapun yang tidak melakukan sholat berjamaah bersama imam, maka tidak sah hajinya. Tidak ada satupun ulama yang menggunakan hadis
Sufyan Ats-Tsauri sebagaimana dinukilkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali ketika mensyarah kitab Ilal tersebut menyebutkan begini, tidak semua hadis sahih itu ternyata matanya bisa diamalkan. Saya ulangi, tidak semua hadis sahih itu matanya bisa diamalkan. Apa sebabnya? Di dalam ilmu hadis itu ada pembahasan yang disebut dengan hadis syadz. Hadis syadz itu hadis di mana isinya sanad hadisnya bisa saja sahih, bisa saja hasan, tetapi secara redaksi hadis, secara matan itu bertentangan dengan dalil yang lebih kuat, dengan dalil yang lebih kuat, bahkan bisa bertentangan dengan Al-Quran. Maka dalam posisi seperti itu, hadis itu tidak bisa diamalkan walaupun sahih. Karena dalam hukum sesuatu yang bertentangan dengan yang di atasnya, maka yang di bawah ini walaupun jika dilihat berdiri sendiri benar, tapi ketika disandingkan dengan yang di atasnya kemudian bertentangan, harus dihilangkan, tidak bisa diamalkan. Imam Al-Baihaqi itu menukilkan sebuah hadis, begitu juga Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak, yang menyebutkan bahwa bumi ini sama kondisinya seperti langit, berlapis-lapis, dan ada penghuninya. Dan di setiap lapis bumi, ini bukan langit, bumi, itu ada Nabiullah Ibrahim. Itu hadisnya sahih. Imam Al-Baihaqi ketika menukilkan hadis itu mengatakan sahihul isnad, sanad hadis ini sahih, tapi tidak bisa diamalkan. Kenapa? Karena dalam hadis yang mutawatir disebutkan bahwa penduduk yang seperti kita, karena kan cuma ada 3 unsurnya, malaikat, jin, dan manusia. Itu tidak ada yang di bumi kecuali jin dan manusia. Malaikat tempat tinggalnya di langit. Manusia dan jin di atas permukaan bumi, bukan di setiap lapisan bumi. Dan ini juga berbahaya kalau dipahami seperti itu. Kenapa? Karena bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Seakan-akan Islam dengan ilmu pengetahuan itu bertentangan. Sekarang sudah kedetek 7 lapis bumi itu. Bahkan sudah ada namanya, tidak ada penduduknya di situ. Gak ada ketemu satu manusia pun di setiap lapis bumi. Ini bermasalah. Kalau malaikat bisa dipahami dan mungkin saja tidak dideteksi oleh pengetahuan karena mereka makhluknya halus, tidak terlihat. Manusia itu makhluk kasar, mustahil tidak terdeteksi. Tapi itu hadisnya sahih, tapi matanya tidak bisa dipakai. Inilah konsekuensi bagi orang yang melihat segala sesuatunya secara zahir. Makanya kalau ada yang mengatakan kembalilah kepada Al-Quran dan As-Sunnah saja, itu kalimat yang benar tapi maksudnya salah. Kalau kata Sayyidina Ali, qaulul haqqi urida bihil batil, perkataan yang hak, yang benar tapi maksudnya batil. Karena dulu pada masa Sayyidina Ali dengan terjadi masalah dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, keduanya sahabat Rasulullah, terjadi perang Siffin. Ketika kubu Ali sudah mulai menang, dari kubu Muawiyah mengangkat Al-Quran. Di barisan Sayyidina Ali itu ada tokoh-tokoh Khawarij. Tokoh-tokoh Khawarij ini mengatakan kepada Sayyidina Ali untuk mengutus Abu Musa Al-Asy'ari, orang tua yang lurus-lurus saja gak berpolitik. Sebelah Muawiyah itu sahabat Nabi yang ahli politik, namanya Amr bin As.
Mesir. Orang hebat, bahkan pernah jadi delegasinya Rasulullah ketika Rasulullah masih hidup. Delegasi ke daerah Kesultanan Oman. Sultanan Oman itu kalau kita lihat di peta itu adanya di sebelah Yaman. Jadi di selatan, Yamannya di barat, Sultanan Omannya di timur. Sekarang mereka bermazhab Ibadiyah. Ibadiyah itu salah satu turunan dari mazhab Khawarij. Jadi jangan bilang Khawarij itu sudah habis, masih ada. Tetapi ini Khawarij yang paling lembut dan tidak dikafirkan oleh para ulama Islam. Seperti Syiahnya Zaidiyah itu tidak dikafirkan. Tapi kalau Syiah yang di Indonesia ini yang Imamiyah itu, yang mencaci maki sahabat Nabi dan istri Nabi, itu dikafirkan. Itu bedanya. Jadi tidak semua Khawarij itu dikafirkan, tidak semua Syiah juga dikafirkan, tapi sedikit. Nah itu sekarang ada di Kesultanan Oman. Saya punya sahabat dulu alumni adik kelas, alumni Al-Azhar juga, kebetulan lulus dari Kementerian Luar Negeri, dikirim ke Sultanan Oman, kerja di kedutaan di sana, jadi diplomat. Waktu ketemu dengan saya itu cerita, beda dengan kita. Ya sebenarnya gini, ya beda karena mereka Khawarij, tapi mereka tidak mau disebut Khawarij. Itu orang Ibadiyah tidak senang disebut Khawarij. Kenapa? Karena Khawarij terkesan suka membunuh, sedangkan Ibadiyah haram untuk berperang, haram untuk saling membunuh. Ini Khawarij paling lembut. Makanya coba lihat di Arab, negara satu-satunya yang tidak pernah ribut pasti Kesultanan Oman namanya. Coba cek, silakan dicari informasi itu. Nah kembali ke tema kita. Dari sini kita kemudian paham bahwa ketika Amr bin As berunding dengan Abu Musa al-Asy'ari pada perang Siffin, lalu kemudian perdamaian itu terjadi hal yang tidak diinginkan. Singkat kata, orang-orang yang tadinya dari kelompok Khawarij ini nuntut Sayyidina Ali untuk supaya berunding, tiba-tiba mencaci Sayyidina Ali karena berunding. Padahal tadi itu mereka yang minta, karena mereka yang menunjuk Abu Musa al-Asy'ari. Bahkan Sayyidina Ali pada awalnya itu mengutus Abdullah bin Abbas. Tapi orang-orang Khawarij ini mengatakan Abdullah bin Abbas itu keluargamu, kerabatmu. Kalau bahasa mereka Ali dengan KKN ya, itu bahasanya. Maka mereka utus Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa ini orang tua yang tidak berpolitik, lurus saja. Orang tua yang lurus, tidak punya kepentingan apa-apa. Abu Musa al-Asy'ari. Begitu sudah terjadinya perundingan, mereka datang kepada Sayyidina Ali mengatakan, ini hukum illa lillah. Hukum itu hanya milik Allah saja. Lima hakam terjadi. Wahai Ali, kenapa kau buat manusia yang mengambil hukum, padahal hukum itu adalah milik Allah? Tadi kan mereka itu yang minta ke Sayyidina Ali kirim Abu Musa al-Asy'ari, tapi sekarang Ali yang salah di mata mereka. Maka Ali pun mengatakan kalimat qaulul haqqi urida bihi al-batil. Kalimat yang benar tapi maksudnya salah. Maksudnya batil. Kalau saya katakan ke Bapak sekarang, ikutlah Al-Quran dan Sunnah, itu kalimat benar. Tapi kalau saya nafikan ulama dalam bab itu jadi batil. Kenapa? Bagaimana cara ikut Rasulullah? Pertama, saya tidak hidup di masa Rasulullah. Yang kedua, Al-Qurannya bahasa Arab, saya ngomongnya bahasa Indonesia atau bahasa Padang. Contoh, bagaimana caranya? Terjemahan tidak bisa mewakili bahasa Arab. Kenapa? Bahasa Indonesia, saya tidak ingat persis, nanti tolong dicek lagi. Lebih kurang 12.000 kata, kosakata. Kalau nggak salah, bahasa Arab, kalau saya nggak salah ingat hampir dengan 12 juta
Nanti bisa dicek lagi, pas 120.000 gitu. Jauh sekali. Kita masih kalah dengan bahasa Inggris, jangankan dengan bahasa Arab. Bayangkan kalau Al-Quran diturunkan pakai bahasa Indonesia, orang gak akan paham Al-Quran sama sekali. Makanya Allah pilih bahasa Arab, kalimatnya bi'arabiyyin mubin. Dulu Pak kita di pesantren itu kalau misalnya belajar Al-Quran itu subhanallah sampai ngafal saraf itu sambil main voli Pak. Olahraga di pesantren habis main voli itu sudah keluar dari lapangan voli buat ngantri main lagi, duduk di samping lapangan itu buka kitab hafal tasawuf. Dulu istafa'ala istafa'ala istafa'alu istafa'ala istafa'ala istafa'alna istafa'alta istafa'aluma istafa'alna itu dulu begitu. Oh pindah ke wa'i mujarrad fa'alala 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 begitu lah. Dulu tuh di samping lapangan itu. Kenapa? Karena kalau nggak begitu nggak bisa, harus diingat, harus dihafal. Mana sulasi mujarrad, mana sulasi mazid. Sulatul mujarradnya dibagi 3, sulatul mazidnya dibagi 3, 7, 5, 12. Kemudian rubai mujarradnya ada 1, rubai mazidnya ada 3. Itu semua harus dihafal. Sampai ada kalimat if'alala, if'alalla yang hampir mungkin banyak orang yang tidak tahu. Tapi itu yang kerjaannya yang kita lakukan. Dan faedahnya macam-macam. Satu bentuk itu faedahnya ada yang 5, ada yang 6 faedahnya. Fungsi penggunaan kalimatnya itu bisa 5 sampai 6. Kalau saya mengatakan saya berangkat ke Mesir, saya bisa menggunakan kalimat 3 kata. Saya berangkat ke Mesir, 4 kata. Ya kan? Tapi orang Mesir bisa menggunakan dengan 1 kalimat, orang Arab namanya absar. Itu masuk ke Mesir. Cukup dengan 1 kata, itu sudah maknanya itu. Bagaimana cara memahami bahasa? Sehingga kemudian Imam Asy-Syatibi mengatakan begini. Orang yang tidak memahami bahasa Arab tidak akan bisa memahami Islam sepenuhnya. Kenapa? Karena bahasa Arab itu ada pola yang tidak bisa diterjemahkan ke dalam bahasa lainnya. Dia terkandung di balik bahasa itu. Sambil contoh, kita sering membaca ayat inna nahnu nazzalna dzikra wa inna nahnu lahu lahafidun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran Al-Dzikr dan sesungguhnya kami pula lah yang akan menjaganya. Apa yang kita pahami dari kalimat itu? Kita akan mengatakan selama-lamanya Allah akan jaga. Orang akan tanya, dari mana kamu pahami itu? Terjemahannya tulis begitu. Lalu kita tanya, bagaimana kamu menandakan terjemahan itu benar? Maka selesai pembahasan. Kita tidak bisa lagi menjawab. Kenapa? Karena sebenarnya kalau kita lihat ayat itu, yang menarik dari ayat itu adalah pertama, kalau kita lihat kata pertama yang digunakan oleh Allah itu adalah kata inna. Sesungguhnya bisa diartikan inna itu dalam bahasa Arab itu harfu taukid, huruf penguat. Kalau saya katakan saya memukul dia dengan kalimat saya benar memukul dia, itu pasti beda maknanya. Sama yang satu lagi, saya benar-benar memukul dia, itu beda maknanya. Dan itu kalau dibawa pengadilan itu punya pengaruh secara hukum. Kalau dibawa di pengadilan itu punya pengaruh secara hukum. Begitu juga dengan Al-Quran. Dimulai dengan huruf taukid. Yang menariknya kata inna itu di dalamnya karena panjang sudah ada kandungan kami di dalamnya, tapi diulang kata kaminya dengan bentuk dhamir, kata ganti nahnu.
2 kali. Berarti sudah ada 2 penguatan di sini. Yang luar biasanya lagi ketika Allah mengatakan turun Al-Quran, Allah menggunakan kata kami, tidak menggunakan aku. Nazzalna, tidak menggunakan kata aku, menggunakan kata kami. Di dalam bahasa Arab, kata kami tidak selamanya bermakna jamak. Karena bentuk jamak dalam bahasa Arab itu 2 fungsinya. Satu lil adad, untuk menjelaskan bilangan. Yang kedua lil ta'dil, bentuk pengagungan. Jadi sudahlah dibuat, kemudian dibuat pengagungan oleh Allah terhadap zatnya yang menurunkan Al-Quran. Yang menariknya, Al-Quran tidak disebut Al-Quran, di ayat itu disebut Al-Dzikr. Kenapa? Karena Al-Quran itu bahasa asalnya itu dari Quran, membaca. Sedangkan Al-Dzikr itu dari Dzakara. Dzakara punya 2 makna. Satu, memberi peringatan. Yang kedua, mengingat. Semua Al-Dzikr. Sehingga kemudian kalau kita belajar ulumul Quran disebutkan nama lain, salah satunya nama lain daripada Al-Quran yaitu Al-Dzikr. Nama lainnya. Lalu kita jelaskan, Allah menggunakan 2 penguat ditambah 1 pengagungan untuk menjelaskan bahwa perbuatan ini tidak main-main. Karena dalam bahasa Arab, jika ada pengagungan lebih dari 1 kali, 2 kali, itu banyak didapatkan dalam Al-Quran. Tapi yang penguatannya sampai 3 kali, ini ayatnya salah satunya. 3 dalam bahasa Arab itu artinya jamak, banyak. Karena 1 tunggal, 2 belum disebut jamak dalam bahasa Arab. Beda dengan kita. Di dalam bahasa Indonesia 2 mobil sudah dihitung banyak. Kalau saya tidak mengatakan 2 mobil, saya katakan mobil-mobil itu sah dalam bahasa kita. Bahasa Inggris juga begitu, tapi tidak dalam bahasa Arab. Bahasa Arab 2 belum disebut banyak. Banyak itu 3 ke atas. Allah menggunakan 3 untuk menunjukkan pengagungan yang maha dahsyat. Artinya, kalau Al-Quran ini tidak terjaga, maka mustahil Allah gunakan 3 kekuatan ini dalam redaksi kalimatnya. Yang kedua, dzikr. Sesuatu yang diturunkan bernilai, maka dia mesti harus jadi peringatan, bukan hanya untuk sesaat, tapi untuk selama-lamanya. Yang kedua, peringatan itu harus dapat diingat juga untuk selama-lamanya. Maka Allah tidak menggunakan kata Al-Quran, menggunakan kata dzikr untuk menunjukkan bahwa Al-Quran tidak terhapus. Karena ini jadi peringatan. Kalau terhapus mesti ada kitab suci lain yang turun. Karena peringatan Allah tidak boleh putus. Kedua, yang menarik lagi adalah bagian terakhir. Ketika Allah pada ujung ayat mengatakan la hafidun, itu lamnya tamtokin juga menguat lagi. Kata hafidun isim fa'il itu ada kala digunakan lil mustaqbal, untuk masa depan. Jadi kalau disebut la hafidun itu artinya akan terus menerus dijaga. Dari sekarang terus menerus terjaga. La hafidun. Berbeda kalau Allah mengatakan nahfadhu, kami menjaga, dalam bentuk kalimat kata kerja sedang, maka bisa saja itu dijaganya sesaat. Tapi ketika Allah menggunakan bentuk kata kerjanya dalam bentuk subjek, fa'il dalam istilah orang Arab, dalam bentuk subjek lahafidun, itu menunjukkan sekarang sampai selama-lamanya dijaga oleh Allah, gak akan pernah selesai. Pertanyaannya kembali ke tema kita. Kalau ini nggak paham, kalau orang-orang nggak paham, bagaimana saya mengatakan ke orang-orang kembalilah kepada Al-Quran dan As-Sunnah? Oh, saya berulama. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Kalau ini saja tidak paham. Inilah yang saya mengatakan qaulul haqqi wujida bihil batil. Kalimat
Jadi yang benar adalah ikut Allah, ikut Rasulullah SAW, ikut Al-Quran dan hadis, tapi berdasarkan penjelasan para pewaris Nabi. Itu baru kalimat yang tepat. Kenapa? Kembali pertanyaan, kenapa? Karena para ulama itu dia memahami sesuatu bukan hanya karena tertulis, tapi dia memahami dengan basirah, dengan mata hati yang paling dalam. Sebutkan di sini. Makanya para ulama yang basirahnya luar biasa, dia belajar fikih, tapi rasa takutnya kepada Allah makin besar. Maka orang yang gak punya rasa takut kepada Allah, coba lihat, perhatikan, fikih digunakan untuk mencaci orang lain. Ilmu fikih digunakan untuk membunuh karakter orang lain. Ilmu fikih digunakan untuk saling berlomba-lomba urusan dunia. Kenapa? Karena dia baca kitab tapi tidak ada basirahnya. Sehingga ilmunya hanya untuk diketahui, bukan untuk supaya nancep di dalam hati. Itu masalahnya. Itu poin pertama ulama haram dalam bab ini. Yang kedua disebutkan wala ala taqlidin ma yasma'uhu min ghairihi, dan juga tidak bertaklid kepada orang lain. Orang alim dia tidak bertaklid kepada orang lain. Siapa yang bertaklid? Orang awam. Ini kita ini orang awam semua, Pak. Makanya kita taklid. Saya ngajar tapi selalu ini perkataan ulama ini perkataan ulama ini, hadis ini lemah, ini yang mengatakan. Kenapa? Kita taklid. Tapi kalau sudah jadi ulama besar, orang alim, haram hukumnya taklid. Imam Syafi'i haram taklid kepada Imam Malik hukumnya, makanya berbeda pendapat. Haram. Yang paling kacau hari ini, orang alim taklid, orang yang bodoh gak boleh taklid. Hari ini, subhanallah, itu yang terjadi. Orang alim harus taklid, tapi orang yang tidak alim dia boleh suka-suka dia pilih pendapat. Oh, saya gak suka pendapat ini, buang, saya ambil pendapat ini. Kita tanya, apa dasarmu mengambil pendapat ini? Kaidah apa yang kamu gunakan? Oh, ini ada hadisnya. Bagaimana redaksi itu kamu terjemahkan? Itu ada huruf apa di situ? Oh, ada huruf PP, itu huruf apa dalam bahasa Arab, sehingga kamu memahami seperti itu. Sehingga pendapat itu yang kamu ambil. Itu yang terjadi hari ini. Orang alim haram bertaklid. Orang alim. Makanya kami punya guru. Saya punya syekh orang mazhab Hanafi, saya punya syekh mazhab Maliki, saya punya syekh saya juga orang mazhab Syafi'i. Syekh saya yang mazhab Syafi'i terkadang itu merajihkan, menguatkan pendapat di luar mazhabnya. Mengatakan, menurut saya pendapat dalam bab ini, pendapat yang paling sahih itu adalah pendapat yang ada disebutkan di dalam mazhab Hanafi. Padahal beliau orangnya Syafi'i. Kenapa beliau mengatakan begitu? Haram taklid. Karena sudah alim. Tapi orang yang belum alim wajib taklid. Di dalam ilmu fikih itu ada yang namanya babut talfiq. Pernah dengar, Pak? Pernah dengar? Babut talfiq. Pernah dengar? Sedikit kayaknya dengar. Bisa jelaskan. Setidaknya ada beberapa hal yang dibicarakan dalam talfiq. Ada dua yang bisa jelaskan di sini. Satu adalah terkait dengan bolehkah menggabung-gabungkan mazhab. Bolehkah menggabung-gabungkan? Bagi orang alim, kalau dia tahu dalil dan hujjah dan serta cara istidlal dan istinbatnya, dibolehkan. Bagi orang awam haram. Kenapa bagi orang awam haram? Karena kalau dia gabung mazhab Syafi'i dengan mazhab Hanafi, lahir mazhab baru. Kenapa? Contoh, rukun wudunya 6. Rukun wudunya 6. Kalau mazhab
Syafi'i kan, rukun wudunya 6. Tapi begitu dia pakai yang membatalkan wudu, itu pakai mazhab Maliki misalnya. Kenapa? Karena mazhab Syafi'i itu kalau bersentuhan lagi dengan perempuan tanpa pembatas, batal wudunya. Dalam mazhab Maliki tidak batal selama tidak ada syahwat. Padahal wudunya tadi pakai rukun 6. Tapi begitu batal pakai Imam Malik. Padahal Imam Malik rukun wudunya 7. Adakah Imam Syafi'i mengatakan rukun wudunya 7 batal gara-gara menyentuh perempuan tanpa penghalang asalkan tidak syahwat boleh? Ada yang dikatakan oleh Imam Syafi'i begitu? Tidak. Apakah Imam Malik juga mengatakan hal yang sama bahwa rukun wudu 6 tapi boleh menyentuh perempuan asal tidak ada syahwat? Juga tidak. Karena yang punya Imam Malik 7, yang punya Imam Syafi'i adalah jika bersentuhan dengan tangan wanita atau dengan kulit laki yang bukan mahram, maka batal wudunya. Lahirlah mazhab baru. Mazhab barunya adalah mazhab orang awam tadi. Apa mazhabnya? Rukun wudunya 7, tapi kalau bersentuhan dengan perempuan tidak batal kalau tidak punya syahwat. Dia gabung dua mazhab. Ini orang awam. Kalau orang alim boleh saja dia berfatwa. Setelah dia gali kaedahnya, dia gali istinbat hukumnya, dia gali istidlal hukumnya, dia gali hadisnya, dia gali ayatnya. Ini orang awam melakukan hal seperti itu. Hancur agama kita ini. Maka ketika dibahas di sini untuk orang alim, kita ambil mafhum mukhalafah dalam ilmu fikih setidaknya. Apa mafhum mukhalafahnya? Kalau orang alim boleh, maka selain orang alim tidak boleh. Orang alim haram taklid, orang awam harus taklid. Karena dia tak bisa ijtihad sendiri. Saya pernah satu orang datang ke saya mengatakan begini, Ustaz, pendapat yang benar saya tidak sebutkan siapa, tapi setidaknya saya ingin beri gambaran. Ustaz, menurut saya pendapat ini yang paling benar. Saya tanya, pendapat itu menurut Anda tahu nggak dari ayat itu? Tahu ini surat ini ayat ini Ustaz? Tahu nggak apa madlul ayat itu? Tahu nggak mantuknya apa? Tahu nggak mafhumnya apa? Dia balik bertanya, itu apa istilah apa Ustaz? Saya bilang, jangan pakai menurut pendapat kamu kalau itu paham. Stop. Itu dia nggak paham pakai menurut pendapat saya. Begitu dia sebut dalil, saya tanya tentang maksudnya. Saya bukan apa-apa, supaya kita tahu batasan. Tahu batasan. Saya beberapa kali di sini mengutarakan tentang perbedaan mazhab Imam Malik begini, Imam Hanafi. Tapi kan selalu saya katakan, yang saya katakan ini bukan saya suruh, tapi supaya jamaah paham. Nah kita ini orang awam. Karena kita orang awam, maka tidak boleh mengambil hukum orang alim. Orang alim juga tidak boleh berhukum dengan hukumnya orang awam karena levelnya berbeda. Yang penting bagi orang alim, dia harus tahu makomnya. Orang awam juga harus tahu makomnya. Makanya ada istilah, sebuah pepatah yang luar biasa dalam bahasa Arab, likulli maqamin maqalun walikulli maqalin maqamun. Ada tempat di mana pembicaraan itu layak, tapi ada juga pembicaraan yang mengikuti tempat yang layak. Saya menteri, maka saya layak mengambil kebijakan dari posisi yang saya genggam, karena itu adalah tempat yang memang dibebankan ke saya, itu tempat layak. Tapi seorang menteri itu tidak bisa kemudian fatwa ilmu fikih, karena itu bukan tempatnya. Ustaz bisa ngejelasin bahwa anak kalau sudah balik suruh sunat, tapi jangan kemudian bawa ke ustaz disuruh sunat. Gitu maksud saya.
ketika berakhir. Ustaz bisa jelaskan, tapi kalau berangkat naik haji biar nanti pas wukuf di Arafah tidak lagi haid, jangan minta obatnya ke ustaz, ke dokter. Likulli maqalin maqamun wa likulli maqamin maqalun. Saya bisa cerita bagaimana hukum kita memakai pakaian ihram kalau kita berangkatnya pakai kapal laut. Bagaimana kalau kita berangkat pakai kapal pesawat terbang. Tapi jangan suruh ustaznya bikin pesawat terbang. Itu kerjanya ahli matematika. Likulli maqalin maqamun wa likulli maqamin maqalun. Penting. Karena hukum bercerita atau berijtihad ini hukumnya orang alim. Imam Ghazali itu nyebut 14 syarat mujtahid. 14 syarat mujtahid. Harus bisa ilmu hadis, menghafal hadis, harus tahu tafsir, cara menafsirkan Al-Quran, harus tahu ilmu tafsir, harus tahu fikih, tahu ilmu usul fikih, harus tahu ilmu kalam, harus tahu bahkan ilmu mantek. Kalau Imam Ghazali itu masukkan ilmu mantek, harus tahu sharaf, harus tahu nahm, harus tahu balaghah. Balaghah nanti dibagi 3 lagi. Kemudian harus tahu nasib masuk, harus tahu ilmu mustaqat. Disebut semua satu persatu oleh Imam Ghazali. Kalau nggak bisa semua ilmu itu, nggak bisa berijtihad, nggak bisa berijtihad, jangan katakan menurut pendapat saya. Stop kalimat itu. Kenapa? Karena syaratnya nggak cukup. Kan nggak bisa saya katakan saya berdiri duduk dengan kelompok matematikawan, orang-orang yang ahli matematika. Menurut saya pesawat itu harusnya itu tambah balik-balik satu lagi ke atas. Ditertawakan saya sama ahli matematika sebelumnya. Kenapa? Karena bukan ilmu saya dan bidang saya suruh nambah balik-balik di atas. Kata mereka balik-baliknya di set sudah, mau sampai turun tambah di atas. Kata matematikawan. Maka ketika ada ahli matematika ngomong, ustaz harusnya fatwa itu begini, bukan begitu. Saya katakan stop. Sebagaimana ahli fikih tidak ngomongin balik-balik pesawat, maka yang ahli balik-balik pesawat tolong juga jangan ngomongin masalah fikih. Likulli maqalin maqamun wa likulli maqamin maqal. Ini yang kita harus pahami dari penjelasannya Imam Al-Ghazali. Itu maksudnya. Orang awam belum punya daya, orang alim sudah punya skill dan kemampuan. Yang tidak punya kemampuan tidak boleh mengambil jalan dan metodologinya orang alim. Kalau saya baca sebuah hadis, haram bagi saya untuk menetapkan hadis itu sahih, hasan atau lemah. Saya harus kembali dulu kepada para ulama hadis, tanya ke mereka melalui kitab-kitab mereka, ini hadis sahihkah, hasankah, dhaifkah? Kalau kata Imam Al-Baihaqi hadis itu dhaif, saya nggak boleh sombong mengatakan enggak, menurut saya hadis itu sahih. Nggak bisa. Kenapa? Karena beliau muhaddits, saya bukan. Beliau alim ulama, saya masih awam. Begitu tuh makom kita. Itu sebabnya kenapa orang alim itu dihormati. Tetapi kan kembali ke tema awal, orang alim ada dua, ada yang sub, ada yang akhirat. Nah, ditambahkan oleh Imam Al-Ghazali di sini ulama akhirahnya yang paham ilmunya, tapi basirahnya juga terbuka luas. Dalam menguasai ilmunya, dalam pengamalannya hebat. Orang berilmu, maka orang berilmu tidak ada lagi sekat. Ini NU, ini Muhammadiyah, nggak ada lagi sekat. Silakan masuk NU, silakan Muhammadiyah, dua-duanya saudara saya. Kenapa? Karena orang sudah belajar ilmu tinggi, tidak ada lagi sekat ormas.
sekat baju, tidak ada lagi. Dia la ilaha illallah, iya. Dia bertuhankan Allah, iya. Dia bernabikan Rasulullah, iya. Dia berkitabkan Al-Quran, iya. Ya saudara, selesai. Tidak bisa disekat-sekat. Saya punya teman banyak dari kiai dan ustaz-ustaz NU. Saya banyak teman dari ustaz-ustaz Muhammadiyah, bahkan juga ada yang dari Wahabi Salafi yang garis lembut. Berbeda, tentu banyak hal yang kita berbeda. Tapi keributkah kita? Tidak. Ukhuwah Islamiyah cerita nomor 1, berbeda pendapat urusan ukhuwah. Itu ilmunya orang alim. Kita yang awam karena ikut alim harus ngerti ilmu suka atau tidak suka. Saya ingat syekh saya di Al-Azhar. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Saya baca buku kitabnya dua syekh saya karena berbeda mazhab, karena berbeda pendapat. Lalu yang satu mengatakan pendapat syekh yang satu lagi salah dalam bukunya. Yang sebelah sini ketika saya baca juga menyalahkan syekh ini pendapatnya. Artinya syekh yang pertama itu menyalahkan pendapat syekh yang kedua. Syekh yang kedua itu juga mengatakan pendapat syekh yang pertama tidak benar. Masing-masing punya dalil. Yang menariknya adalah ketika ketemu di kampus, mereka ketemu di kampus itu seperti adik dan kakak yang sudah lama tidak ketemu. Pelukan kayak gak pernah lepas. Padahal di bukunya mereka berbeda pendapat. Mereka pelukan sambil cipika-cipiki ala orang Arab dan sambil memuji barakallahu fiik, barakallahu fiik, Allah yakhlik. Semoga Allah memberkati, semoga Allah itu ketika bertemu Pak. Orang yang berbeda pendapat ketika ketemu seakan-akan sahabat Nabi dengan sahabat Nabi. Itu orang alim itu namanya. Itulah akhlaknya orang alim. Kenapa? Karena ilmunya itu tidak lagi cuma bil kutub wal bisukut, bukan hanya yang tertulis, tapi sudah pakai basirah, sudah pakai mata hati. Dan sedikit orang yang seperti ini, apalagi zaman kita sekarang dengan medsos yang semua luar biasa. Setiap hari yang kita lihat, yang kita dengar adalah caci maki antara kita. Mengerikan sekali. Apalagi kalau lihat komentarnya netizen, itu kalah ketua MUI. Kalau lihat komentar netizen, ketua MUI kalah itu sama netizen kita. Subhanallah. Sudah habis waktunya, saya tutup majelis ini, tapi sebelumnya saya ingatkan sedikit. Semoga apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali ini sebagai menjadi pengingat bagi kita mana maqamnya orang alim dan mana maqamnya orang awam. Bagaimana sikapnya orang alim, bagaimana sikapnya orang awam. Lalu kita memilih, kita ini sudah alim atau awam, lalu baru kita tetapkan langkah kita. Bagaimana kita harus pastikan. Semoga bermanfaat bagi kami sendiri dan juga kepada semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان